Oke, halo semuanya. Kembali lagi pada mata kuliah Teknologi Basis Data. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pemrosesan query dalam basis data terdistribusi. Nah, pada materi kali ini, kita akan membahas bagaimana proses pengaksesan data di dalam DBMS, Database Management System, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dan tentunya dalam melakukan proses pengaksesan data, nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti ketepatgutaan untuk implementasi dari data itu sendiri, serta waktu prosesnya. Nah, kemudian ada banyak cara yang dapat diikuti oleh DBMS dalam melakukan pemrosesan pada sebuah query. Nah, semua perencanaan nanti pada akhirnya akan menghasilkan sebuah output atau beberapa output yang sama, tetapi nanti akan mempunyai harga yang berbeda. Seperti misalnya nanti total waktu yang diperlukan untuk menjalankan sebuah query. Kemudian nanti pemrosesan terhadap query di dalam suatu basis data itu nanti akan dilakukan dengan menggunakan bahasa query. Dan pemrosesan query itu merujuk pada sejumlah aktivitas yang nantinya akan dilakukan pada proses pengambilan data dari sebuah basis data untuk memenuhi permintaan daripada data yang dilakukan oleh permintaan pemakai. Kemudian pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang bahasa query relational format yang menggunakan SQL yang dikonversikan dalam bahasa relasional formal, sehingga nanti bisa diterapkan dalam sekumpulan informasi untuk memperoleh query yang paling efisien. Selanjutnya, bahasa query nanti akan dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, bahasa query yang bersifat prosedural dan bahasa query yang non-prosedural. Untuk pembahasan bahasa query prosedural, ini nanti user akan menginstruksikan kepada sistem agar dapat membentuk serangkaian operasi dalam basis data untuk melakukan hal yang diinginkan atau hasil yang diinginkan. Nah, kaitannya dengan bahasa query prosedural, ini nanti berkaitan erat dengan aljabar relasional. Nanti akan terkait dengan pembahasan di bahasa query prosedural. Di dalam bahasa query non-prosedural, user nanti akan mendeskripsikan informasi yang diinginkan, itu tanpa memberikan prosedur detail untuk menghasilkan informasi. Nah, yang berkaitan dengan query non-prosedural kali ini, pembahasannya pada kalkulus relasional tuple yang termasuk ke dalam bahasa query non-prosedural. Kemudian langkah untuk melakukan pemrosesan query itu tergambarkan seperti ini. DBMS menggunakan aljabar relasional sebagai bahasa yang dispesifikasikan dengan menggunakan algoritma query. Nah, kemudian langkah-langkah DBMS untuk melakukan pengolahan, yaitu yang pertama, DBMS nanti akan melakukan parsing, Jadi dilakukan penguraian di sana terhadap string dari query SQL. Kemudian nanti menerjemahkannya menjadi sebuah ekspresi aljabar relasional. Nanti setelah dilakukan parsing terhadap string dari query SQL-nya, kemudian nanti akan masuk ke dalam query optimizer. Nanti di dalam query optimizer itu dikonversikan menggunakan ekspresi aljabar relasional. Nah, ini nanti akan menjadi ekspresi yang lain dan nanti akan ekuivalen terhadap eksekusi yang dihasilkan. Tahapan untuk melakukan pemrosesan dalam query itu dilakukan dengan bagian seperti ini. Pertama, proses query dilakukan, kemudian nanti ada proses scanner di situ, ada proses untuk parser, nanti akan menghasilkan parser tree. Kemudian nanti parser tree itu akan dilakukan proses query. Kemudian nanti tahapan selanjutnya adalah kode generator atau melakukan proses interpreter di situ. Kemudian nanti query prosesnya akan dieksekusi dan mengeluarkan hasil kepada si user. Jadi proses tahapan untuk melakukan sebuah query secara gambar seperti ini.
Nah, nanti sebuah ekspresi dari query itu bertingkat-tingkat dengan tahapan seperti ini. Jadi nanti akan dilakukan proses pembacaan, kemudian nanti dilakukan proses penguraian, kemudian nanti akan dilakukan proses untuk query optimizer, kemudian nanti akan diinterpreterkan ke dalam bentuk query, kode query, kemudian nanti akan dihasilkan query-nya. Nah, query tersebut nanti akan dibentuk menjadi struktur data yang disebut dengan query tree. Nanti kemudian DBMS itu dapat melakukan perencanaan strategi untuk mengeksekusi sehingga dapat nanti menghasilkan query dari file-file yang ada di dalam database. Nah, kita akan coba untuk masuk pembahasan tiap tahapannya. Yang pertama, pada proses untuk pembuatan penulisan query SQL, nanti akan dilakukan identifikasi dari token-token seperti kata kunci, atribut, atau relasi yang dilakukan dalam proses scanner. Kemudian nanti ada proses parser. Nah, proses ini akan melakukan penguraian dengan metode pengecekan untuk validasi query. Kemudian nanti ada proses penerjemahan di dalamnya yang terkait dengan bentuk internal dalam bentuk ekspresi aljabar linear yang dilakukan dalam tahapan parsing ini. Kemudian nanti query optimizer. Pada saat setelah melakukan proses parsing, nanti akan memeriksa ekspresi-ekspresi dari aljabar tersebut yang sama dengan query yang diberikan. Kemudian nanti memilih salah satu ekspresi yang tepat, yang efisien untuk bisa menghasilkan sebuah rencana eksekusi. Nah, proses ini dilakukan pada query optimizer. Kemudian nanti setelah itu akan diinterpretkan atau ditransformasikan dalam bentuk kode-kode sehingga nanti kode tersebut akan dikirimkan ke query processor yang dijalankan. Nanti query processor itu akan melakukan eksekusi query sehingga nanti hasilnya akan diperlihatkan kepada si user. Nah, dari gambar pada slide sebelumnya, itu maksudnya adalah untuk bertujuan memberikan gambaran terhadap proses yang terjadi dalam query di dalam DBMS. Jadi proses query tersebut hanya bisa dilakukan pada proses DBMS. Nah, proses penggambaran seperti itu, walaupun pada teknisnya itu tidak semudah yang tergambarkan dalam slide sebelumnya. Nah, dari tadi kita membahas mengenai query. Nah, sekarang akan kita bahas query itu sebenarnya maksudnya seperti apa. Jadi query itu adalah bentuk dari sebuah ekspresi bahasa yang nanti akan menggambarkan data yang didapat dari database. Jadi bentuk dari ekspresi bahasa yang nanti akan tertuang dalam penggambaran data yang didapat dari sebuah database. Nah, dalam hubungannya dengan optimasi query, itu bisa diasumsikan bahwa query-query tersebut nanti dinyatakan dalam sebuah dasar-dasar dan sekumpulan dari cara orientasi untuk memberikan optimizer berupa pilihan-pilihan atau alternatif prosedur yang dievaluasi. Nah, query sendiri itu dapat digunakan dalam beberapa keadaan. Jadi kebanyakan aplikasi itu melakukan permintaan-permintaan secara langsung dari user yang memerlukan informasi dari database tersebut. Nah, apabila permintaan dari user itu terbatas pada query-query yang standar, maka nanti query-query tersebut itu bisa optimisasi secara manual oleh pemrograman prosedur-prosedur. Nah, nanti akan dibatasi oleh input dari user pada sebuah ukuran menu. Nah, tetapi bagaimanapun juga sebuah sistem dari optimisasi dari sebuah query itu nanti menjadi penting apabila ada query-query khusus yang dinyatakan dalam bahasa. Nanti kita akan menggunakan format dalam bentuk SQL. Jadi query di sini nanti bisa akan dioptimalisasi di dalam bentuk struktur query language.
Nah, kemudian aplikasi yang kedua dari query, aplikasi yang terjadi di dalam query, itu nanti pada transaksi-transaksi bisa mengubah data yang disimpan berdasarkan nilai. Kemudian nanti pada akhirnya query seperti ekspresi-ekspresi itu nanti dapat digunakan secara internal di dalam DBMS. Jadi SQL tadi yang tertuang dalam struktur query language nanti bisa dijalankan oleh DBMS. Sebagai contoh, proses pengecekan dari kebenaran akses, kemudian penyamaan dari kebenaran akses itu bisa dilakukan dengan menggunakan perintah query di dalam DBMS. Query itu sangat erat hubungannya dengan cara menulis query tersebut. Jadi nanti pada umumnya bahasa query itu akan digunakan dengan menggunakan ekspresi dari SQL atau struktur query language. Nah, apa itu SQL? Jadi setelah tadi kata kunci utama adalah query yang kita bahas, sekarang kita akan membahas tentang SQL. Jadi SQL itu nanti adalah merupakan bahasa di dalam database yang secara luas itu nanti memiliki statement-statement untuk melakukan pendefinisian, melakukan penampilan dari data, kemudian untuk melakukan perubahan data. Jadi ada sebuah general bahasa yang sangat luas yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan untuk melakukan pendefinisian, penampilan, atau penggambaran dari data, kemudian pembaharuan dari data. Nah, SQL itu memiliki beberapa statement, antara lain adalah statement untuk melakukan penampilan data atau mendapatkan kembali data tersebut dari database dalam bentuk select. Jadi statement dasar dari SQL itu adalah select. Kemudian bentuk dasar dari statement select itu biasanya dilakukan dalam proses block. Jadi block select, from where, nanti terbentuk dari 3 macam klausa. Yang pertama itu adalah select dulu, kemudian from, kemudian where. Nanti bentuknya, kalau kita buat dalam bentuk block nanti seperti ini. Select, kemudian datanya. Kemudian nanti dari apa kepada tabel apa. Kemudian bagaimana kondisinya. Ya, seperti itu. Untuk melakukan proses pemanggilan pada SQL. Nah, kemudian di mana proses untuk melakukan pemanggilan daftar atribut. Nah, nanti sebuah daftar dari nama-nama atribut itu nilainya bisa didapat dari query. Kemudian ada lagi daftar tabel. Jadi dari gambar di sini, kalau select, kemudian apa atributnya, kemudian from, kemudian apa tabelnya, kemudian di mana, kemudian bagaimana kondisinya, itu dijelaskan dengan cara seperti ini. Jadi kalau daftar atribut, ini nanti bagaimana proses atribut itu kita panggil. Kemudian ini adalah proses untuk pemanggilan tabelnya, yang nanti akan diproses dalam sebuah query. Kemudian nanti kondisi. Ini kondisi bisa berupa benar atau tidak benar dalam proses. Ini bisa melakukan proses benar atau tidak benar dalam proses mengidentifikasi dari tuple-tuple atau record-record yang akan dikembalikan oleh query. Kemudian nanti selanjutnya, dalam statement select from where, nanti akan digunakan dalam proses pembahasan mengenai proses dan teknis optimisasi dalam query. Tujuannya, ini nanti akan dilakukan proses memudahkan untuk melakukan pemahaman tentang bagaimana proses melakukan teknis optimisasi dalam sebuah query. Jadi nanti statement yang kita buat dalam select from where, itu nanti merupakan statement mendasar yang nanti akan membantu proses kita melakukan pemanggilan query secara optimal. Kemudian hubungan database dengan pemrosesan query. Nah, database. Jadi database secara umum seperti dasar teori yang sudah ada dalam pengertian database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu sama yang lain. Kemudian nanti pada saat proses pencarian, proses pemanggilan data, proses penggambaran data, itu nanti dengan menjalankan perintah SQL. Nanti database yang dirancang, kemudian dibuat ditempati oleh data dengan tujuan tertentu, dalamnya nanti mengandung relasional, sehingga tabel-tabel itu saling terhubung satu sama yang lainnya. Kemudian nanti tabel itu memiliki atribut, name, record, relasi, dan ada record berupa tuple.
yang digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah atribut atau fieldnya, kemudian ini adalah masing-masing nilai dari field, domain dari nilai field, kemudian domain dari nilai field ini tergambarkan dalam bentuk tuple atau record. Atribut ini digunakan untuk mengidentifikasi dalam sebuah nama yang diikutsertakan dalam relasi dan menspesifikasikan domain. Jadi ini domain ya, M ini domain, X ini domain, compact ini domain, ini address ini domain. Nah, sedangkan tuple ini adalah merupakan record. Jadi ini adalah merupakan record. Kemudian nanti ada relasinya, misalnya relasi dari ID. Jadi ID yang bersifat unik, kemudian dia diberi predikat primary key, nanti dia akan mengidentifikasikan menggambarkan atribut-atribut yang berfungsi untuk melakukan fungsi relasi terhadap tabel yang lainnya. Kemudian ada yang dimaksud dengan sistem katalog dalam DBMS. Sistem katalog itu adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi-informasi yang terkait dengan database. Jadi informasi yang disimpan di dalam katalog ini merupakan DBMS-nya yang meliputi relasi name, atribut name, domain name, kemudian tipe-tipe data, kemudian gambaran dan batasan lainnya, kaitannya dengan primary key, kaitannya dengan secondary key, kaitannya dengan sifat data dari null atau not null, kemudian kaitannya dengan indexes, itu disimpan di dalam sistem katalog. Query Optimizer nanti akan mengakses sistem katalog ini untuk bisa mengimplementasikan informasi yang ada di sistem katalog. Kemudian nanti akan menentukan bagaimana jalan terbaik untuk menjalankan si query-nya. Jadi kalau kalian menggambarkan struktur dari tabel, sehingga struktur tabel itu bisa dideskripsikan keluar, nanti dia akan menginformasikan tentang struktur dari tabel. Maka informasi dari struktur tabel itu bisa dikatakan sebagai sistem katalog. Misalnya nanti kalian melakukan pemanggilan akses untuk melihat tabel yang kita buat. Misalnya nama tabel, misalnya NIM, kemudian NIM itu tipe datanya apa, kemudian tipe datanya ukurannya berapa. Nah, itu kan tertuang dalam bentuk tabel ya. Jadi tabel itu disebut dengan tabel sistem katalog. Sebelum masuk pada pembahasan query optimizer, jadi berdasarkan ekspresi aljabar relasional yang telah dioptimalisasi, query optimizer ini nanti akan melakukan rencana eksekusi dari query. Kemudian nanti akan ditransformasikan ke dalam kode, nanti akan dieksekusi ke dalam DBMS. Jadi, ekspresi di dalam aljabar relasional, pembelajaran materi aljabar itu terkait dengan pengeksekusian untuk query optimizer. Oke, jadi optimalisasi dari query itu nanti akan memberikan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi dengan menggunakan teknis-teknis atau strategi untuk melakukan transformasi logika dari query. Prosesnya itu nanti akan dilakukan dengan menggunakan pemetaan ke dalam urutan-urutan operasi untuk menghasilkan data-data yang diminta. Jadi nanti jadi aljabar relasional yang merupakan kunci dari pemahaman relasi di dalam DBMS itu nanti menggambarkan perintah dari query SQL-nya. Jadi untuk memahami perintah query SQL itu disarankan memahami aljabar relasional. Jadi aljabar relasional itu banyak digunakan untuk melakukan optimalisasi dari query dan proses untuk pengolahan query secara tersebar. Aljabar relasional ini mengidentifikasikan sekumpulan operator dan rumus untuk memanipulasi himpunan data. Nah, operasi dasar yang dilakukan dalam aljabar linear seperti selection, projection, kemudian Cartesian product, union, set differencing, rename. Ini adalah perintah-perintah yang ada di ini adalah operasi dasar yang ada di aljabar linear, aljabar relasional yang juga diterapkan dalam SQL.
Jadi bagaimana proses selection, bagaimana proses projection untuk Cartesian, Union, perintah-perintah ini juga ada di SQL, dan ini merupakan penerapan dari operasi dasar aljabar relasional. Kemudian ada operasi turunannya yang ini kaitannya dengan manipulation language. Jadi ada yang dimaksud dengan data manipulation language. Nah, operasi yang dilakukan dalam aljabar relasional ini dilakukan dengan set intersection. Kemudian ada join, ada natural join, tena join, natural join, outer join, division. Jadi semua fungsi yang ada di operasi turunan aljabar ini merupakan awal dari perintah yang dilakukan di dalam SQL. Jadi perintah SQL itu merupakan turunan dari bahasa aljabar linear juga. Jadi dimana ketika kita mempelajari tentang himpunan, nah perintah-perintah yang ada di dalam SQL itu berasal dari pengerjaan yang ada di materi aljabar relasional. Oke. Nah, itu dulu untuk materi pembahasan query, pemrosesan query. Kemudian nanti materi lanjutnya akan terkait dengan pembahasan query. Itu bisa dipelajari pada mata kuliah yang berbeda yang kaitannya dengan praktikum basis data. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan kali ini akan saya sisipkan satu tugas yang nanti akan dikerjakan. Tugas ini kaitannya dengan pengerjaan untuk menjelaskan tentang sejarah singkat dari SQL. Soal pertama. Soal kedua, kaitannya dengan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan optimisasi query. Jadi sejarah singkat dari optimisasi query. Ini adalah soal nomor 2. Jadi silakan nanti kerjakan, ada 2 soal. Kemudian 2 soal ini nanti dikerjakan dalam format dokumen, format doc atau docx. Kemudian nanti jangan lupa untuk sertakan nama dan NIM-nya. Lalu diuploadkan kembali pada pertemuan tugas yang telah ditentukan sesuai dengan rentan waktu pengerjaan soal. Oke. Demikian untuk pembahasan pemrosesan query pada mata kuliah teknologi basis data untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar atau pada pembahasan mata kuliahnya. Untuk selanjutnya, apabila ada salah kata dan salah informasi dari saya mohon maaf. Demikian untuk materi kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.